Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan kewajiban kredit usaha rakyat atau KUR bagi debitur terdampak bencana Sumatera. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK yang memberikan relaksasi dan restrukturisasi KUR hingga 3 tahun. Khusus KUR di 3 provinsi, diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tersebut, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah tersendiri. Pemerintah juga melakukan pemetaan dampak bencana terhadap debitur. Pada fase pertama, periode Desember hingga Maret 2026, debitur tidak wajib membayar angsuran. Penyalur, penjamin, dan asuransi juga tidak perlu mengajukan klaim. Pada fase kedua, relaksasi diberikan kepada debitur KUR existing yang usahanya tidak dapat dilanjutkan dengan potensi relaksasi kewajiban hingga penghapusan. Sementara debitur lainnya mendapat perpanjangan tenor, suplesi kredit, serta subsidi bunga dan margin. Subsidi bunga ditetapkan sebesar 0% pada tahun 2026 dan 3% pada tahun 2027. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi debitur baru sebelum kembali normal menjadi 6% pada tahun berikutnya. Relaksasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Nanti Pak Ketua OJK akan menjelaskan. Dan khusus mengenai KUR-nya nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan dilaksanakan pemetaan dampak bencana ke debitur, yaitu fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret sampai 26, di mana debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim, dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim. Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing, yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan, tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan. Kemudian di luar debitur tersebut, relaksasinya adalah perpanjangan tenor atau bisa juga penambahan daripada kredit atau suplesi. Kemudian juga subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%. Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3%, dan tahun berikutnya nanti normal. Pemirsa, rencana pemerintah menetapkan kebijakan untuk menghapus tanggi utang usaha mikro kecil menengah UMKM terdampak bencana dinilai berpotensi menekan kinerja himpunan bank milik negara atau Himbara, terutama di wilayah dengan exposure kredit yang cukup besar seperti Sumatera. Mengingat porsi pembiayaan UMKM di wilayah tersebut relatif lebih besar di bank-bank milik negara jika dibandingkan dengan perbankan swasta. Dan untuk membahas dampak kebijakan ini terhadap Bank Plat Merah, sudah bergabung bersama kami Chief Economist Permata Bank, ada Bapak Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Jessica. Pak Joshua, sebelumnya sudah ada berita yang baru saja kita dengar bersama, ada pembagian beberapa fase ini terkait dengan penghapusan dan juga relaksasi bagi warga yang terdampak bencana di Sumatera. Bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap perbankan? Ya, kalau kita bicara dari sisi pelaku usaha, tentu ya kebijakan hapus utang itu tentu akan lebih efektif lagi untuk mempercepat tadi pemulihan pasca bencana. Dan ini tentunya efektivitasannya ini akan bergantung pada ketepatan sasaran dan juga kelengkapan dari paket kebijakannya. Ya, tadi kalau kita lihat tadi di pelaku usahanya, penghapusan kebijakan utang ini kan tadi akan bisa memperbaiki juga misalkan arus kas, lalu juga akan bisa menurunkan beban cicilan dan juga memberi ruang ya buat UMKM untuk kembali misalkan untuk melakukan pembelian bahan baku, memperbaiki peralatan dan juga memperkerjakan kembali tenaga kerjanya. Namun meskipun demikian kalau kita lihat dari sisi perbankannya, ini memang tentu situasi ini akan cukup ada 2 situasi ya kalau kita melihat dari sisi perbankan. Tentu ini hapus buku ini memang tidak otomatis ya memulihkan ekonomi, karena
kalau tadi bila kerusakan aset produktif dan infrastrukturnya sendiri belum pulih, dan tadi misalkan apabila ada rantai pasokan putus dan juga permintaan per masyarakat setempat pun juga masih lemah. Dan artinya kalau kita melihat dalam situasi tersebut, yang lebih menentukan lagi adalah memang pemulihan akses modal kerja baru, kecepatan perbaikan fasilitas umumnya, dan juga dukungan risiko ya melalui asuransi dan juga penjaminan. Ya, jadi dan ini juga sudah tercermin dari kebijakan OJK yang justru tadi menekankan ya bahwa perlakuan khusus bagi kredit perlakuan khusus bagi debitur terdampak banjir dan juga longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini untuk mencegah dampak sistemik dan mendukung percepatan pemulihan aktivitas di wilayah tersebut. Jadi artinya harapannya ini kami melihat bahwa dampaknya bagi perbankan pun juga mestinya ini akan dapat tentunya akan bisa menggerus ya laba perbankan, namun tentunya dalam kondisi risiko kreditnya tetap akan bisa terkelola dengan baik dan harapannya ini tidak mengganggu secara operasional dan juga khususnya dari sisi performance perbankan ke depannya. Pak Joshua, tadi Anda sempat menyentil atau mengatakan terkait agar tetap tepat sasaran. Bagaimana supaya memastikan benar-benar tepat sasaran dan ini tidak memicu ya moral hazard di perbankan itu sendiri, Pak? Ya, memang kalau kita ngelihat tadi kebijakan penghapusan utang ini kan juga bisa mendorong moral hazard tadi ya. Ya, karena tadi muncullah dorongan-dorongan bagi sebagian debitur untuk menunda ataupun mengabaikan kewajibannya dengan harapan tadi mendapatkan perlakuan khusus ya ataupun perlakuan serupa di masa depan. Nah, risiko ini kan bisa melemahkan tadi ya budaya untuk pembayaran dan juga rasa keadilan bagi debitur yang tetap memenuhi kewajibannya. Ya, oleh sebab itu makanya mitigasinya memang harus tegas melalui misalkan verifikasi dampak bencana yang ketat, pembatasan hanya bagi debitur yang benar-benar terdampak dan juga layak secara usaha, pembatasan waktu dan juga cakupan kebijakan ini pun juga dan juga serta komunikasi yang jelas bahwa langkah tersebut ini bersifat luar biasa. Jadi bukan berarti ini situasi ini bisa terjadi berulang kali ya. Artinya karena ini force major terjadi bencana sehingga tentunya ini harus dipahami juga oleh para debitur sehingga ini akan dapat bisa mengurangi tadi dampak moral hazardnya sehingga ini tidak sampai mengganggu juga ya karena tentunya kalau sampai tadi terjadi penghapus buku tentunya ataupun penghapusan utang tentunya tadi akan bisa mengganggu kalau kita bicara perbankan tentunya ini akan bisa mengganggu tadi dari sisi kinerja dalam hal ini laba perbankan akan tergerus ya namun meskipun memang tentunya di sisi lainnya kami tetap melihat kalau melihat data-data OJK pencadangan terhadap kredit bermasalah kredit macet itu masih di atas ambang batasnya sehingga kami melihat bahwa meskipun memang pasti ada potensi penurunan labanya dari perbankan khususnya Bank Himbara, namun kami melihat dalam hal pengelolaan risiko risiko kredit ini masih akan tetap terkelola dengan baik. Kalau dari sisi NPL perbankan seperti apa, Pak? Akankah berdampak negatif atau justru ini menahan NPL perbankan? Ya, kita berharap bahwa dengan penghapusan hutang ini tentunya ini tidak akan mendorong kenaikan NPL ke depannya ya justru ya. Karena justru tadi bahwa kalau kita melihat memang data dari misalkan OJK menunjukkan misalkan rasio NPL sampai dengan bulan Oktober misalkan itu untuk pertumbuhan ataupun NPL-nya sendiri kan sudah meningkat menjadi 4,51% ya per Oktober. Naik dari Juli 4,28%. Dan sementara itu kalau kita lihat penyaluran kredit UMKM itu sudah kontraksi 0,11% di bulan Oktober. Sehingga bisa kita lihat bahwa pasca pandemi pun juga dampak dari scaring efek pandemi pun juga masih terasa dan dampak dari middle class penurunan kelas menengah pun juga masih kerasa sampai dengan saat ini terhadap segmen bisnis UMKM dan ini diperparah lagi dengan bencana di Sumatera gitu. Tentunya ini akan bisa memperdalam risiko kredit di segmen bisnis UMKM tanpa adanya intervensi kebijakan. Namun dengan kebijakan dari OJK tersebut, harapannya ini akan bisa mengerem ya kenaikan dari sisi NPL dan juga di saat bersamaan pun juga harapannya tadi disampaikan juga oleh Pak Menko bahwa akan ada juga peraturan lanjutannya ya khususnya buat
untuk kreditur debitur KUR gitu ya, sehingga harapannya ini pun juga akan dapat memberikan kelegaan bagi pelaku usaha UMKM ke depannya agar untuk pemulihannya akan bisa lebih cepat lagi, dan harapannya tadi penyaluran kredit kepada UMKM pun juga akan bisa lebih tumbuh positif ke depannya, harapannya seperti itu, karena tentunya akan ada restrukturisasi dan juga dalam hal ini pemulihan yang secara cukup signifikan ya dalam hal infrastruktur dan juga dalam hal pemulihan bisnis usaha dari UMKM sendiri di tahun depan, sehingga harapan kami bahwa penyaluran kredit kepada UMKM pun juga mestinya akan semakin membaik lagi ke depannya. Pak Joshua, kalau kita mengerucut lebih dalam terkait dengan bank-bank daerah, baik di Sumatera dan Aceh, menurut Bapak apakah mereka memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menanggung kebijakan fase pertama, fase kedua, dan fase selanjutnya yang direncanakan oleh pemerintah? Ya, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa memang ini adalah arahan Presiden ya, bahwa ini adalah dalam rangka tadi penanganan kewajiban debitur KUR yang terdampak bencana di Sumatera. Tentunya kami melihat bahwa tentunya kalau melihat secara keseluruhan perbankan, rasio pencadangan masih relatif kuat ya. Kami belum melihat BPD ya, khususnya BPD di wilayah Sumatera tersebut. Namun kami meyakini bahwa kondisi pencadangan dan juga permodalannya pun juga relatif masih cukup baik ya, secara umum ya. Dan oleh sebab itu kami melihat bahwa dengan tadi kebijakan misalkan perpanjangan tenor pinjaman, lalu juga penambahan kredit ya, dan juga subsidi dan juga margin yang berlaku untuk 3 tahun ke depan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, harapannya ini tetap bisa diakomodir ya oleh perbankan khususnya BPD, dan harapannya tentunya ini dapat bisa mendukung juga ya, untuk karena tadi disampaikan juga bahwa untuk UMKM di daerah khususnya memang terkonsentrasi ataupun sangat cukup berat ditopang oleh perbankan Himbara dan juga BPD, dan kami melihat bahwa kedua perbankan tersebut harapannya kondisinya saat ini masih tetap resilient sehingga akan dapat bisa menopang pemulihan sektor usaha UMKM dan juga KUR di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Oke, Pak Joshua, terakhir, kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya, misalnya dari tsunami Aceh, kemudian COVID-19, sebetulnya apa yang perlu dipelajari dan apa yang menjadi celah supaya tidak terulang lagi pada relaksasi ataupun memang penghapusan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Singkat saja, Pak. Ya, tentu tadi tepat sasaran dan juga tadi agar dapat bisa mengerem ataupun bisa menekan moral hazard ya, dan juga tentunya yang lebih penting lagi adalah kombinasi kebijakan pemerintah agar tadi pemulihan dari bencana ataupun krisis ini bisa lebih cepat, sehingga tadi agar aktivitas ekonomi pun juga bisa pulih, sehingga aktivitas ekonomi dan khususnya untuk penyaluran kredit UMKM dan juga KUR pun juga akan bisa kembali pulih lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Chief Economist Permata Bank, Bapak Joshua Pardede sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.